Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 tugas pengganti UAS Akustik Kelautan kelas B. Dengan dosen pengampu Ibu Rika. Anggota dari kelompok 5 ini ada 3 orang, yaitu Fahri Rahmalia, Fani Melisa, dan Safira Aulia Zahra. Untuk jurnal pertama dan kedua akan dibacakan oleh saya, Fahri Rahmalia. Jurnal pertama berjudul Combining Low Cost Sonar and High Precision Global Navigation Satellite System for Shallow Water Bathymetry. Metode yang digunakan pada jurnal ini menggunakan gabungan single beam sonar berbiaya rendah dengan GNSS, Global Navigation Satellite System, dual frekuensi berpresisi tinggi. Gambaran alat yang digunakan dapat dilihat pada gambar yang tertera pada slide. Untuk perhitungan yang digunakan, untuk waktu tiba sonar, TS, diketahui posisi penerima navigasi sonar, GPS, adalah XS dan YS. Misalnya, suatu posisi diinterpolasi dari lintasan GNSS menggunakan interpolasi, sehingga menghasilkan posisi X dan Y gens. Jarak antara dua titik ini kemudian dapat dihitung. Prosedur ini diulangi untuk semua titik data, dan akar rata-rata kuadrat jarak dihitung seperti rumus yang tertera. Untuk tantangan yang dihadapi berupa sistem multibeam yang biasanya dirancang agar efisien untuk survei perairan pesisir dan laut yang lebih dalam. Walaupun saat ini sudah ada beberapa sistem multibeam untuk perairan dangkal di pasaran. Di perairan dangkal, efisiensi menurun seiring dengan berkurangnya lebar petak di kedalaman yang lebih rendah. Resolusi dan keakuratan batimetri akan bergantung pada peralatan yang digunakan, sedangkan untuk hambatannya, penempatannya berdasarkan pengukuran GNSS, kurang akurat, dan pengukuran kedalaman umumnya dilakukan dengan koreksi pasang surut, yang merupakan proses yang rumit dan tidak terlalu dapat diandalkan. Hasil pengukuran yang didapatkan yaitu batimetri yang diamati berkisar antara 0,42 dan 26,05 meter. Rata-rata 10,4 meter secara keseluruhan dan 15,1 dan 7,0 meter untuk wilayah laut dan muara. Muaranya sebagian besar dangkal, terutama di tepi kiri, selatan, kecuali saluran navigasi dekat muara sungai dan zona kecil yang sangat dalam di batas timur laut wilayah studi, bekas zona ekstraksi pasir. Data lepas pantai menunjukkan bahwa kedalaman meningkat secara bertahap seiring bertambahnya jarak dari pantai dan muara sungai. Kesalahan yang ditemukan relatif kecil dan fakta bahwa kesalahan relatif tidak lebih besar di wilayah lepas pantai menunjukkan bahwa dampak pergerakan kapal tidak terlalu parah. Meskipun pengukuran yang dilakukan di bagian yang lebih dalam dari wilayah yang disurvei kemungkinan besar dipengaruhi oleh pergerakan perahu. Di luar muara, perairan lebih dalam dan permukaan air kurang tenang. Selain itu, perkiraan yang tepat mengenai kecepatan rambat suara di sepanjang kolom air menjadi lebih relevan dengan kedalaman, terutama ketika suhu dan salinitas distratifikasi. Selanjutnya jurnal kedua berjudul A Novel Ocean Bathymetry Technology Based on an Unmanned Surface Vehicle. Metode yang digunakan pada jurnal ini menggunakan single beam echo sounder dengan kapal tak berawak, Unmanned Surface Bathymetry Vehicle, USBV. Gambaran alatnya dapat dilihat seperti yang tertera, di mana USBV ini memiliki antena RTK dan echo sounder di bawahnya. Untuk kedalaman grafik dapat dihitung dengan rumus yang tertera, di mana dengan adalah tinggi antena RTK yang dihitung dari datum elipsoid referensi DU adalah kedalaman sesaat pengukuran USBV, DC adalah kedalaman grafik yang dihitung dari datum grafik, HG adalah ketinggian antara antena RTK dan garis air USBV, H1 jarak antara datum kedalaman grafik dan datum elipsoid referensi, dan H2 adalah jarak antara permukaan laut sesaat dan datum kedalaman grafik. Untuk tantangan yang dihadapi, yaitu berupa diperlukannya pengamatan pasang surut jangka panjang, sedangkan hambatannya adalah metode pengolahan data dalam aplikasi USV jarang disertakan dalam penelitian semacam itu. Khususnya dalam penerapan batimetri, teknologi yang diperlukan untuk batimetri pada danau dan lautan berbeda. Penerapan teknologi batimetri tanpa pengamatan pasang surut secara langsung di USV menimbulkan beberapa kesulitan dan kerugian dalam perhitungan, misalnya tinggi muka air laut, datum grafik kedalaman, dan koreksi sikap. Hasil yang didapat dengan menggunakan persamaan yang ada, kedalaman grafik untuk USBV dihitung berdasarkan H1. Dalam pengukuran USBV, echo sounder dan RTK disinkronkan sesuai dengan waktu komputer kontrol pusat. Frekuensi pengukuran echo sounder ditetapkan ke 1 Hz selama percobaan, dan frekuensi pengukuran RTK ditetapkan ke 1 Hz pada tanggal 3 dan tanggal 4 Januari dan menjadi 0,2 Hz pada tanggal 5 dan tanggal 6 Januari. Kedalaman grafik dihitung menggunakan frekuensi pengukuran RTK untuk mencocokkan kedua perangkat. Kedalaman grafik lebih kecil dari kedalaman sesaat karena hilangnya pasang surut dan gelombang dari kedalaman sesaat. Saya Fani Melisa akan membacakan resume jurnal ketiga yang berjudul Improve Current Estimates from Spar Buoy Mounted ADCP Measurement Station, a Case Study in the Ligurian Sea. Metode yang digunakan pada penelitian ini pengukuran arus dilakukan menggunakan alat akustik berupa ADCP, Acoustic Doppler Current Meter. Pada prinsipnya, ADCP bekerja dengan mentransmisikan gelombang suara dengan pola tertentu ke kolom air dan menerima pantulannya yang disebabkan oleh partikel-partikel yang ada di dalam air. Informasi tersebut dianalisa berdasarkan pergeseran frekuensi menurut teori Doppler. Untuk perhitungan rentang pengukuran yang valid dari ADCP dapat diperkirakan dari rumus empiris yang terkenal, sudut sama dengan 25 derajat, di mana menunjukkan sudut sinar tunggal terhadap vertikal.
Dengan rumus seperti yang tercantum di bawah ini. Tantangan dan hambatan tantangan dalam memastikan pencocokan yang benar antara data ADCP dengan data pelampung perlu dilakukan penyisipan data ADCP dalam hal heading dan nilai bujur lintang GPS. Karena nilai kompas ADCP sangat rentan berpotensi dipengaruhi oleh keberadaan logam pelampung. Hambatan untuk mengevaluasi hasil koreksi yang ditetapkan. Dilakukan analisis terhadap evolusi temporal arus yang diperoleh dan karakteristik umum, karena tidak adanya pengukuran ADCP lain yang independen dan bersamaan. Serta klimatologi yang dapat diandalkan untuk menilai konsistensi kumpulan data, perbandingan dilakukan dengan pengukuran ADCP yang tersedia yang sudah dikumpulkan selama beberapa tahun terakhir. Dan dengan hasil dari model numerik. Hasil perkiraan kedalaman rata-rata ADCP selama periode penempatan. Dari pengukuran rekaman pada ADCP kedalaman rata-rata kepala sensor akustik diperoleh. Untuk menskalakan kedalaman terkait dengan pusat berbagai sel yang menjadi bagian dari profil. Seperti gambar di bawah menunjukkan tren dari waktu ke waktu dari nilai tekanan, suhu. Pemeriksaan intensitas pada 3 balok akustik ADCP untuk memverifikasi bahwa sinyal akustik yang direkam oleh ADCP tidak menunjukkan adanya anomali. Nilai rata-rata waktu dari perhitungan pada 3 berkas akustik dibandingkan untuk setiap kedalaman sel. Pada gambar di samping dapat dilihat bahwa ketiga balok berperilaku secara homogen. Namun pada kenyataannya, sinyal akustik menurun dengan benar ke arah permukaan laut. Selain itu, rasio signal to noise, SNR, sinyal gema dipertahankan pada tingkat yang dapat diterima seluruh periode pengukuran. Heading pelampung dan data GPS dicocokkan dengan data ADCP, koreksi untuk kesalahan heading dan vektor kecepatan yang terkait dengan pergeseran pelampung. Untuk memastikan pencocokan yang benar antara data ADCP dan data pelampung, maka perlu dilakukan penyisipan data ADCP. Analogi informasi yang dapat diperoleh dari posisi GPS pelampung dapat diperhatikan pelampung. Biasanya berada pada posisi diam untuk sebagian besar waktu dalam arah yang kira-kira sama dengan utara-utara-barat, yang ditarik oleh arus atau angina yang dating dari selatan, tenggara. Karena titik rambat merupakan referensi mekanisme pelampung yang digunakan untuk menentukan orientasi. Pada saat yang sama ADCP dipasang di antipole sehubungan dengan tambatan pelampung. Dapat diketahui nilai heading ADCP terbalik dibandingkan dengan nilai heading pelampung, kecuali jika AA kesalahan harus dievaluasi dan kemudian dikoreksi untuk setiap ADCP daya yang diperoleh. Evaluasi rata-rata kesalahan heading ADCP dapat diperoleh dengan merata-ratakan nilai yang ditunjukkan pada gambar 6. Heading rata-rata yang diukur untuk pelampung dan ADCP masing-masing dalam periode yang sama. Dari gambar di bawah dapat disimpulkan bahwa nilai ini adalah nilai rata-rata pergeseran fase yang diakibatkan oleh badan logam pelampung dan kompas ADCP. Resume jurnal keempat yang berjudul Distinguish Sahabat Objects Utilizing Different Marine Acoustic Techniques. Metode yang digunakan pada penelitian ini membahas mengenai lapisan bumi menggunakan 2 teknik pencitraan akustik laut berupa side scan sonar, SSS, yang memetakan fitur dasar laut dan mengidentifikasi objek-objek yang ada di dalamnya, serta sub-bottom profiling, SBP, yang memberikan informasi mengenai ketebalan sedimen dan struktur stratigrafi. Perhitungan, hubungan geometris antara tinggi towfish, H, panjang banyakan objek, L, dan jarak melalui air antara towfish dan ujung bayangan objek, R, memungkinkan perhitungan tinggi objek, H. Dengan menggunakan persamaan berikut ini. Tantangan dan hambatan, tantangan, parameter yang digunakan untuk mendeteksi hamburan balik yang lemah di atas reflektor dasar laut. Untuk dapat membedakan antara dasar laut dan ekstensi objek di atasnya, reflektor pada bagian seismik harus diidentifikasi secara jelas. Hambatan, objek yang dikenali dari SSS sebagai batu besar mengindikasikan lokasi sebagai area yang berbahaya. Namun setelah dianalisis dengan menggunakan SBP menyimpulkan tidak mendominasi area tersebut sebagai area berbahaya. Selain itu, informasi SBP tentang bongkahan batu tidak mencakup seluruh area. Hasil, data yang diperoleh dari side scan sonar menunjukkan sebaran objek yang tidak diketahui yang menampilkan karakter akustik tambal sulam yang kuat yang dikelilingi oleh pola akustik yang kuat dalam bentuk tanda riak sedimen. Pemeriksaan SBP menunjukkan reflektor yang tinggi dari dasar laut dengan hamburan balik yang lemah atau gema kacau di atas reflektor. Parameter umum yang digunakan untuk mendeteksi objek yaitu adanya hamburan balik yang lemah di atas reflektor dasar laut. Untuk dapat membedakan antara dasar laut dan ekstensi objek di atasnya, reflektor pada bagian seismik harus diidentifikasi dengan jelas. Jika reflektor lapisan pertama melebihi refraktor yang diperoleh dari lapisan laut, maka objek tersebut merupakan bagian dari substrat keras. Jika reflektor lapisan laut berada di bawah hamburan balik yang lemah, ini berarti objek tersebut bebas dan tidak melekat pada dasar laut dan dapat menyebutnya sebagai bongkahan batu. Saya Safira Aulia Zahra akan membacakan resume jurnal kelima yang berjudul Wavelet Application for Turbulence Characterization of Real Tidal Flows Measured with an ADCP. Penelitian pada jurnal kelima mengenai pengukuran arus pasang surut yang berlokasi di Kepulauan Orkney menggunakan akustik kelautan berupa alat ADCP, Acoustics Doppler Current Profiles. ADCP digunakan untuk pengukuran arus dan menganalisis turbulensi di lokasi tertentu. Biasanya, statistik seperti intensitas turbulensi, TI, yang didefinisikan sebagai besarnya fluktuasi sebagai persentase kecepatan aliran rata-rata digunakan untuk mengkarakterisasi turbulensi.
Studi ini menerapkan analisis frekuensi waktu wavelet data ADCP dari lokasi uji pasang surut aktif untuk menguji spektrum turbulensi dan karakteristik koherensi aliran. Membandingkannya dengan metode Fourier. Rumus yang digunakan untuk pengukuran dalam metode transformasi Fourier discrete (DFT) adalah sebagai berikut. Di mana Xn adalah deret waktu, Fk adalah frekuensi diskrit 0,1 hingga n-1. N adalah indeks waktu dan S, Fk adalah spektrum. Kepadatan daya spektral, PSD, mendefinisikan spektrum dalam hal varians persatuan frekuensi, yang dapat dilihat dalam rumus di bawah ini. Setelah itu dalam format PSD, area di bawah kurva spektrum mewakili variansnya, U⁻² untuk catatan data. Hal ini dapat dikaitkan dengan intensitas turbulensi, TI, yang dapat dicari dengan perhitungan di bawah ini. Kemudian di mana I adalah komponen kecepatan dan U adalah besaran arus rata-rata. Rumus yang digunakan dalam pengukuran spektrum wavelet atau gelombang menggunakan transformasi wavelet kontinu, CWT, dari barisan diskrit. Xn didefinisikan sebagai konvolusi Xn dengan wavelet analisis C. Transformasi memberikan koefisien wavelet dengan rumus sebagai berikut, di mana lambang bintang menunjukkan konjugat kompleks. Dan dengan memvariasikannya skala wavelet, S dan menerjemahkan sepanjang indeks waktu lokal, N, A. Gambaran amplitudo versus skala dan bagaimana amplitudo ini bervariasi seiring berjalannya waktu dapat dibangun. Kemudian untuk menghitung spektrum wavelet global, WF adalah wavelet rata-rata waktu spektrum selama periode tertentu, harus dinormalisasi sesuai dengan varians yang diukur, U⁻². Terdapat konstanta C yang menghasilkan perhitungan spektrum gelombang sebagai berikut. Setelah dinormalisasi, spektrum wavelet rata-rata, WF, seharusnya merupakan versi spektrum energi Fourier yang diperhalus SF. Tantangan dalam metode transformasi Fourier menguraikan sinyal turbulen menjadi jumlah fungsi sinus dan kosinus tak terhingga dengan frekuensi berbeda dan karenanya menghasilkan nilai amplitudo dan fase rata-rata rekor untuk setiap komponen frekuensi. Dalam kasus seperti ini, short time Fourier transform (STFT) dapat digunakan untuk mengatasi ketidakstasioneran sinyal dengan menganalisis bagian-bagian sinyal dan menyediakan informasi frekuensi yang terlokalisasi waktu. Namun, ukuran window sudah ditentukan sebelumnya dan tetap. Sehingga beberapa ketidakakuratan mungkin timbul dari aliasing komponen frekuensi tinggi dan rendah yang tidak termasuk dalam rentang frekuensi window. Penelitian ini didapatkan hasil pertama yaitu data stasioneritas dinilai dengan mengevaluasi min dan varian kecepatan sepanjang sinar untuk rentang periode rata-rata. Berbeda dengan data dari eksperimen tangki, di mana kecepatan yang diukur tidak menunjukkan stasioneritas, dengan deviasi standar terus berubah seiring bertambahnya waktu rata-rata. Lihat pada gambar 4, jelas juga bahwa waktu stasioneritas 5-10 menit, yang sering diasumsikan untuk analisis turbulensi, juga tidak berlaku dalam kasus ini. Pada hasil kedua, grafik perbandingan spektrum Fourier dan wavelet menyajikan perbandingan hasil analisis Fourier dan wavelet bila digunakan untuk memperoleh besaran yang sama yaitu mencatat rata-rata spektrum dan koherensi. Gambar 5 menunjukkan bahwa spektrum wavelet global memiliki skala yang berubah-ubah. Varians dihitung dari data deret waktu dan data dari integral dari PSD disorot di bagian bawah plot di gambar 5. Varians spektrum Fourier relatif sesuai dengan varians yang dihitung untuk balok vertikal 0,026 dan 0,028, tetapi tunjukkan deviasi signifikan untuk balok miring 0,021 dan 1,139. Kemungkinan besar terjadi untuk efek jendela, subrentang inersia, wilayah linier dengan kemiringan -5/3. Pada gambar 6 menunjukkan koherensi yang lebih tinggi pada frekuensi yang lebih rendah dengan wavelet koherensi muncul sebagai versi halus dari koherensi Fourier. Koherensi wavelet cenderung menuju tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, karena perbedaan jumlah derajat kebebasan dalam perhitungan koherensi menghasilkan perbedaan yang lebih tinggi antara metode. Pada frekuensi tinggi, namun, secara keseluruhan rata-rata spektrum wavelet dan koherensi sesuai dengan hasil Fourier, menunjukkan bahwa metode ini sesuai untuk menganalisis data turbulensi ADCP. Kemudian pada hasil ketiga menunjukkan spektrum turbulensi sesaat yang ditunjukkan pada gambar 8A, yaitu terungkap fluktuasi energi tinggi yang terputus-putus, yang dapat bertahan hingga beberapa menit tergantung frekuensinya. Untuk mengukur semburan sesaat ini, kami menghitung intensitas turbulensi vertikal sesaat, TI, menggunakan area di bawah spektrum PSD. Pada gambar 8B menunjukkan TI sesaat sebagai persentase dari rata-rata 20 menit. Lalu gambar 9 menunjukkan bagaimana spektrum sesaat dibandingkan dengan rata-rata untuk waktu instan yang dipilih. Hal ini menunjukkan bahwa semburan terjadi pada rentang frekuensi tertentu. Dan khususnya pada frekuensi yang paling merusak, F60 meter sama dengan 0,05 Hz, yang merupakan frekuensi paling signifikan dalam hal dampak beban kelelahan. Dengan kata lain, ketika ledakan turbulensi seketika terjadi, energinya meningkat pada frekuensi yang diketahui merusak TEC. Terakhir pada hasil keempat menunjukkan koherensi wavelet sesaat dibandingkan dengan koherensi Fourier. Pada gambar 10 terlihat struktur koheren yang sangat besar, F lebih kecil dari 0,01 Hz, bertahan lebih lama, menempati sebagian besar garis waktu. Sedangkan struktur yang lebih kecil cenderung lebih terputus-putus dengan durasi mulai dari beberapa menit hingga beberapa detik. Di antara dua frekuensi yang ditandai, garis koherensi rata-rata sebagian besar berada di bawah tingkat kepercayaan 95%, wilayah disorot dengan warna merah pada gambar 10.
Sedangkan tampilan sesaat menunjukkan bahwa sering terjadi semburan koheren dalam pita-pita ini. Pada gambar 11 menunjukkan bahwa struktur koheren cenderung berada pada pita frekuensi yang cukup diskrit. Koherensi bergantung pada frekuensi yang dianalisis serta jarak pemisahan. Hal ini terlihat jelas pada gambar 11, di mana struktur berskala lebih besar, F lebih kecil dari 0,01 Hz, tersebar di sebagian besar kolom air. Sedangkan skala terkecil hanya menunjukkan koherensi yang lemah pada kedalaman 2-3 meter. Jurnal ke-6 dengan judul An Underwater Small Target Boundary Segmentation Method in Forward-Looking Sonar Images. Penelitian pada jurnal 6 membahas mengenai pengukuran boundary bawah laut menggunakan akustik kelautan berupa pemrosesan sonar, sound navigation and ranging. Terdapat dua metode yang digunakan yaitu metode segmentasi set level CIVE dan metode set level MRLSM. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua metode yang digunakan pada penelitian ini. Pertama, metode set level MRLSM merupakan transformasi citra yang memerlukan dua citra masukan, yaitu citra marker yang dapat dianggap sebagai posisi awal transformasi dan citra mas yang membatasi transformasi dengan dikombinasi operasi rekonstruksi pembukaan dan penutupan morfologi LSM untuk memproses detail kecerahan gambar. Metode kedua yaitu metode set level CIVE yang menerapkan metode set level untuk mensegmentasi kontur target. Dengan asumsi bahwa gambar sonar domainnya adalah omega, C adalah kurva evolusi set level. Posisi masing-masing titik pada gambar diwakili oleh I, X, Y, maka didapatkan fungsi energi dari fungsi himpunan level CIVE atau epsilon CIVE. Dalam metode MR dilakukan rekonstruksi perluasan. Didasarkan pada konsep tersebut rekonstruksi dilatasi geodesik. Rekonstruksi dilatasi geodesik dinyatakan sebagai rumus perhitungan di bawah ini, dB. Berdasarkan rumus di atas, dapat diperoleh rumus perhitungan untuk rekonstruksi erosi geodesik, EB, sebagai berikut. Kemudian, epsilon pangkat N dapat dijabarkan dengan epsilon pangkat K yang terdapat dua kemungkinan lalu dapat rumus tersebut dapat diturunkan menurut definisinya dilatasi geodesi dan geodesi erosi. Operasi rekonstruksi bukaan morfologi dan operasi rekonstruksi penutupan morfologis diungkapkan sebagai berikut. Sehingga didapatkan rumus untuk metode proses preprocessing LSM, B. Rumus perhitungan selanjutnya untuk metode set level CIVE, epsilon CIVE. Rumus epsilon CIVE ditulis seperti berikut, di mana mu, lambda 1 dan lambda 2 adalah konstan serta panjang, C, merupakan panjang dari kurva C termasuk C1 dan C2 adalah nilai rata-rata daerah dalam dan luar kurva evolusi, masing-masing. Fungsi set level P, X dan Y didefinisikan untuk menggantikan evolusi kurva dengan memenuhi tiga persyaratan berikut. Setelah ketiga syarat tersebut terpenuhi didapatkan rumus fungsi set level yaitu fungsi jarak tanda. Yang dinyatakan sebagai P, X dan Y memuat tiga kemungkinan ketika P, X dan Y sama dengan rho maka di daerah dalam kurva C. Ketika P, X dan Y sama dengan 0 maka berada pas di daerah kurva C dan ketika P, X dan Y sama dengan minus rho maka berada di luar daerah kurva C. MRLSM dibagi menjadi segmentasi batas dalam dan luar. Perbedaan kedua langkah tersebut terletak pada pengaturan awalnya posisi iterasi dan simbol parameter kendala. Metode ini dapat memperoleh informasi kontur yang akurat untuk target dengan batas dalam dan luar yang ditulis dalam rumus epsilon CIVE di bawah ini. The Forward Looking Sonar, FLS, adalah perangkat aktif yang menyediakan gambar-gambar dari sinyal di bawah air. Dalam gambar sonar, untuk target di kolom air, area terang sesuai dengan target gema. Kita perlu melakukan segmentasi area terang pada gambar sonar untuk mengidentifikasi target. Namun, karena terbatasnya bukaan sonar dan terbatasnya waktu sesaat sistem bandwidth, gambar FLS biasanya beresolusi rendah dan kualitas yang tidak memadai. Tantangan dari metode ini adalah cara melakukan segmentasi target dengan benar dari gambar FLS. Karena kelemahan citra FLS, metode segmentasi citra sonar berbasis pengelompokan seperti FCM dan MRF tidak dapat mendapatkan kontur target secara akurat. Selain itu, pemahaman metode FLS diperlukan pemahaman yang lebih dalam. Dari penelitian ini, didapatkan hasil pertama yaitu dari percobaan di tangki air. Hasil percobaan di tangki air yang disajikan pada gambar 12 dan tabel 3 menunjukkan bahwa metode MRF dan FCM gagal melakukan segmentasi target dari latar belakang dengan benar. Tabel 3 juga menyajikan hasil serupa untuk FCM dan MRF, IOU lebih kecil dibandingkan dengan FCM dan MRLSM. Sedangkan IUS dari target yang diperoleh MRLSM semuanya lebih besar dari 0,74. Oleh karena itu, dapat dianggap bahwa hasil segmentasi MRLSM mendekati kontur akurat dari target. Percobaan kedua didapatkan hasil percobaan di danau. Para peneliti menambahkan MRLSM ganda sebagai alternatif dan untuk memverifikasi keakuratan dan ketahanan metode yang diusulkan dalam lingkungan bawah air alami. Hasil segmentasi dari metode yang berbeda dibandingkan dan diplot pada gambar 14, dan hasil perhitungan IOU ditunjukkan pada tabel 4. Hasilnya menunjukkan bahwa ketidakhomogenan intensitas dan kebisingan latar belakang gambar FLS berdampak buruk pada proses segmentasi. Selama proses segmentasi, FCM dan MRF secara keliru melakukan segmentasi pada area target yang lebih lemah sebagai latar belakang dan secara keliru melakukan segmentasi pada area dengan intensitas latar belakang yang tinggi sebagai target. Namun, MRLSM ganda mengatasi ketidakhomogenan intensitas dan memiliki hasil segmentasi yang lebih baik untuk target gambar dalam 5 bingkai yang berbeda.
Meskipun IOU dari data yang dikumpulkan di danau tidak sebesar IOU dari eksperimen tangki air, MRLSM memiliki IOU tertinggi dibandingkan dengan MRLSM lainnya. Terakhir dilakukan percobaan berupa hasil dari kumpulan data publik sebagai hasil keempat dari penelitian ini. Kumpulan data tersebut mencakup sampah laut biasa dan objek pengalih perhatian yang dikumpulkan dalam tangki air dengan FLS. Hasil segmentasi beberapa metode deep learning dan metode usulan dibandingkan untuk target bawah air yang sama pada citra sonar. Pada gambar 15 membandingkan hasil segmentasi FCM, MRF, metode manual, dan MRLSM. Kesamaan bentuk metode yang diusulkan dengan hasil manual menunjukkan kekokohan yang lebih besar dibandingkan metode lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MRLSM memiliki ketahanan yang lebih besar dibandingkan metode lainnya, dengan hasil segmentasi terbaik untuk 4 kelas sasaran dapat dilihat di tabel 5. Metode ini juga memiliki rata-rata IOU terbaik kedua di antara 5 metode yang dibandingkan, dengan hanya selisih 0,01 antara MRLSM dan metode pembelajaran mendalam yang optimal. Metode yang diusulkan ternyata lebih akurat, kuat, dan cocok untuk segmentasi batas target kecil di bawah air, terutama dalam kasus dengan sedikit gambar sonar. Demikian yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di lain kesempatan.